Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Kita akan membahas tentang struktur teks, isi teks, kemudian aspek bahasa dari teks cerita inspiratif. Nah, kita juga ini di sini sekarang akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Jadi orang-orang yang mempunyai inspirasi untuk orang lain, yang menginspirasi, nah kita tuliskan dalam bentuk cerita inspiratif ya. Jadi di dalam teks cerita inspiratif itu di dalamnya ada simpati, empati, dan kepedulian. Itu cirinya. Baik, sebelum ciri-ciri dan lain-lain kita akan bahas dulu nih. Tujuan pembelajaran kita kali ini apa? Ya, yang pertama tentu saja kalian bisa mengidentifikasi struktur di dalam teks cerita inspiratif, kemudian unsur bahasanya, kemudian kalian ya di sesi terakhir akan dapat mengungkapkan perasaan simpati, empati, dan rasa peduli dalam sebuah teks cerita inspiratif. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari peduli adalah mengindahkan, menghiraukan, kemudian memperhatikan. Jadi di dalam teks cerita inspiratif ada kepedulian. Jadi kita mengindahkan atau memperhatikan, baik itu misalnya penderitaan atau misalnya kesusahan orang lain ya, atau misalnya ketika orang tersebut berprestasi, kita juga peduli. Bagaimana pedulinya? Misalnya dengan ucapan selamat ya, dengan ucapan misalnya barakallah dan lain-lain begitu ya. Itu arti dari peduli. Sekarang tentang simpati ya. Apa itu simpati? Ya, simpati adalah keikutsertakan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik itu susah maupun senang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa simpati, berarti kalian merasakan apa yang dirasakan oleh teman kalian masing-masing ya. Misalnya ada temennya yang sekarang sedang dilanda banjir ya, musibah banjir, tsunami, gempa misalnya gitu ya. Dan kita juga sekarang emang sedang ada musibah ya, pandemi seperti sekarang ini. Nah, bisa merasakan penderitaan orang lain itu disebut dengan simpati. Bagaimana dengan empati? Nah, kalau empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Jadi mentalnya itu udah merasakan kalau dia tuh sedih, kita juga sedih gitu. Kalau misalnya dia bahagia ya bahagia gitu. Itu merupakan empati. Nah, di sini ada gambar ya yang kebakaran, kemudian ada gambar banjir, kemudian juga ada orang yang sukses ya di sini meraih kesuksesan. Kemudian ada yang wisuda. Nah, bagaimana nih perasaan kalian ketika melihat orang-orang tersebut? Baik, kita lanjutkan ya. Apa sih yang disebut dengan teks cerita inspiratif? Nah, kalian kan sudah pernah ya belajar tentang teks laporan hasil percobaan, teks diskusi, teks pidato, teks cerita pendek. Nah, kali ini kita belajar tentang teks cerita inspiratif. Dari namanya saja kita sudah pasti ya memahami ya apa itu teks cerita inspiratif ya. Teks cerita berarti isinya ada cerita ya. Kemudian inspiratif berarti menginspirasi. Intinya seperti itu ya. Teks cerita inspiratif adalah teks narasi yang mengisahkan tentang suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat sebuah permasalahan, kemudian cara mengatasi permasalahan tersebut oleh pelaku utama atau oleh tokoh yang ada dalam cerita tersebut, sehingga menginspirasi dan memotivasi para pembaca atau para pendengar untuk dapat melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si tokoh utama di dalam cerita tersebut. Paham ya? Apa yang disebut dengan kalimat motivasi? Kalimat motivasi adalah kalimat yang mampu menggugah perasaan seseorang untuk dapat bangkit dalam menghadapi suatu masalah. Gitu ya. Jadi dalam cerita teks inspiratif itu mampu ya, kata-katanya itu, kalimat-kalimatnya itu menggugah perasaan seseorang untuk dapat bangkit dan menghadapi masalah. Nah, baik, kita akan bahas tentang struktur teks ya.
Jadi setiap teks kan itu mempunyai struktur masing-masing. Nah, sekarang teks cerita inspiratif terdiri dari apa saja ya strukturnya? Nah, teks cerita inspiratif seperti cerita pendek ya. Jadi ada yang pertama strukturnya itu ada orientasi, kemudian ada komplikasi, kemudian juga ada resolusi dan koda. Ya, jadi ada orientasinya tentu saja ya. Orientasi itu merupakan perkenalan ya. Ada perkenalan tokoh atau misalnya dimulai dengan perkenalan suasana ya, latar ya, baik itu latar waktu ataupun latar tempat. Nah, kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan sebuah konflik ya atau masalah yang terdapat di dalam cerita tersebut. Kemudian ada tentu saja ada resolusi, yang mana resolusi merupakan sebuah penyelesaian ya atau merupakan sebuah akhiran dari sebuah teks cerita tersebut. Dan ada koda, yang mana dalam koda tersebut merupakan amanat atau pesan yang disampaikan tentu saja oleh penulis ya untuk kita para pembaca atau para pendengar dari teks cerita inspiratif. Baik, kita akan bahas tentang aspek kebahasaan yang dibahas di dalam teks cerita inspiratif ya. Seperti yang kita ketahui, masing-masing teks itu memiliki aspek kebahasaannya. Nah, untuk teks cerita inspiratif itu sendiri menggunakan aspek bahasa, diantaranya menggunakan kalimat deskripsi, menggunakan diksi yang mengungkapkan ekspresi, kemudian penggunaan majas. Ya, jadi ada 3 aspek bahasa yang dipakai ya. Seperti yang kalian ketahui, deskripsi itu berarti menggambarkan ya, menggambarkan, entah itu menggambarkan fisik seseorang atau misalnya menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam suatu cerita, kemudian atau misalnya menggambarkan suasana yang terjadi di dalam cerita tersebut. Kemudian menggunakan diksi yang mengungkapkan ekspresi ya, tentu saja ya. Ekspresi yang tadi Ibu sampaikan seperti ada empati, simpati, peduli gitu ya. Atau misalnya ekspresi sedih, bahagia, gembira dan sebagainya ya. Jadi di dalam teks tersebut mengandung ungkapan atau diksi yang mengungkapkan ekspresi seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian juga menggunakan majas. Nah, kalian pernah kan membahas tentang majas ya, mempelajari tentang majas. Ada majas personifikasi, kemudian ada juga metafora. Nah, itu ya. Jadi 3 aspek bahasa tersebut ada di dalam teks cerita inspiratif. Baik anak-anak, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan dalam bahasan kita tentang teks cerita inspiratif. Ya, jadi seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa kesimpulannya di dalam teks cerita inspiratif tersebut mengandung ungkapan empati, simpati, dan peduli. Kemudian di dalam teks cerita inspiratif tersebut juga strukturnya terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian unsur bahasa yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif meliputi ada kalimat deskripsi, kemudian ungkapan ekspresi, dan mengandung majas. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.